pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Polres Bone telah mengamankan 3 orang pelajar yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba. Jembatan di Desa Songing, Kabupaten Sinjai ambruk. Akses jalan 2 dusun terputus. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Satres Narkoba Polres Bone telah mengamankan 3 orang pelajar yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba. Reporter Firdaus Gafar melaporkan. Satres Narkoba Polres Bone mengamankan 3 orang pelajar yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu dalam operasi penggerebekan yang berlangsung di Jalan Sukawati, Kota Watampone, Kabupaten Bone kemarin. Paur Humas Polres Bone, Ibtu Rendra mengatakan 3 pelajar yang tertangkap dalam penggerebekan tersebut masing-masing AMR 20 tahun, A 19 tahun, dan seorang pelaku masih di bawah umur berinisial IMN 17 tahun. Dikatakan dalam operasi tersebut ditemukan adanya barang bukti berupa 3 paket sabu di dalam tas milik ketiga terduga pelaku dengan rincian 1 paket sedang, 2 paket kecil, serta timbangan digital yang diduga kuat digunakan dalam bertransaksi. Pihak kami mengamankan 3 orang pelajar yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu. 3 pelajar yang ditangkap dalam penggerebekan tersebut masing-masing berinisial AMR 20 tahun, A 19 tahun, dan seorang pelaku masih di bawah umur berinisial IMN 17 tahun. Mereka diamankan dalam penggerebekan di Jalan Sukawati, Kota Watampone, Kabupaten Bone. Selain mengamankan terduga pelaku, pihak kami juga menyita sejumlah barang bukti berupa 4 paket sabu ukuran kecil dan sedang, timbangan digital yang diduga kuat digunakan dalam bertransaksi. Ibtu Rendra menambahkan, barang bukti bersama terduga pelaku kini telah diamankan di Mapolres Bone dan terancam dikenakan pasal 114 ayat 1 junto, pasal 112 ayat 1 junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jembatan penghubung 2 dusun di Desa Songing, Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ambruk hingga berdampak pada akses jalan masyarakat yang terputus. Laporan Ayunia Nindiati. Jembatan di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ambruk diakibatkan kuatnya arus sungai karena tingginya curah hujan yang terjadi pada Senin sore. Kepala BPBD Sinjai Budiaman mengatakan jembatan tersebut merupakan penghubung antara Dusun Tonasa dengan Dusun Balemengko yang biasanya digunakan warga sebagai akses jalan pintas dari Desa Songing ke Desa Puncak. Menurut Budiaman, kondisi jembatan saat ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga untuk sementara waktu jembatan ini ditutup termasuk untuk pejalan kaki. Disampaikan Budiaman, akibat musibah tersebut, jika sebelumnya warga yang biasa melintas di jembatan ini hanya menempuh 100 meter menuju pasar, namun saat ini warga harus menempuh jalan alternatif sejauh 1 km. Dijelaskan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Sinjai untuk segera melakukan penanganan darurat. Terkait dengan jembatan itu yang pasti dan memang membutuhkan
penanganan karena menjadi jalan utama antar dusun Tonasa dengan Balai Mengko. Diketahui cuaca buruk terjadi pada hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Sinjai akhir-akhir ini. Bahkan sebelumnya, dari hasil identifikasi BPBD Sinjai, ada 12 titik longsor yang terjadi pada pekan lalu di ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Sinjai Borong dan Sinjai Barat. Polres Bone kembali mengamankan pelaku aksi ugal-ugalan dalam berkendara atau freestyle. Berikut laporan Ahmad Kahfi. Aksi ugal-ugalan atau freestyle menggunakan sepeda motor yang dilakukan di ruas jalan Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone dan meresahkan para pengguna jalan kembali diamankan. Satlantas Polres Bone hingga kini terus berupaya melakukan penindakan terhadap sejumlah pengendara yang melakukan aksi berbahaya di jalan raya. Bahkan ada 3 remaja berinisial AH 18 tahun, SY 18 tahun, dan AD 17 tahun berhasil diamankan. Kasubsi PIDM Si Humas Polres Bone Ibtu Rayendra Muhtar SH mengatakan ketiga remaja ini digiring ke Mapolsek Lapariaja untuk selanjutnya dibuatkan pernyataan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut yang dinilai dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengendara lainnya. Ditambahkan, ketiga pelaku juga diberikan kesempatan berbicara di depan publik untuk menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jalan yang kerap terganggu saat mereka melakukan aksi freestyle di jalan raya. Dan saat ini, motor dari pelaku tersebut telah diamankan di Mapolres Bone demi memberikan efek jera kepada 3 pemuda tersebut. Ketiga remaja ini digiring ke Mapolsek Lapariaja untuk selanjutnya dibuatkan perjanjian agar tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut yang juga membahayakan keselamatan diri sendiri. Ketiga remaja ini juga diberi kesempatan berbicara di depan kamera untuk meminta maaf kepada para pengguna jalan yang terganggu saat mereka melakukan adegan aksi freestyle di jalan. Saat ini motor terduga pelaku dikandangkan di Mapolres Bone demi memberikan efek jera kepada ketiga pemuda tersebut. Sekaitan dengan kejadian tersebut, Lantas Polres Bone AKP Asep Wahyudi kembali menghimbau agar para orang tua untuk lebih proaktif menjaga dan mengawasi cara bergaul dari anak-anaknya. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Peringati Hari Bumi tahun 2024, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone menggelar aksi penanaman pohon sebanyak 5.000 pohon yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Laporan Suryani Arifin. Sebanyak 5.000 pohon telah ditanam pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Bone dalam memperingati Hari Bumi tahun 2024. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bone, Dre Febrianto mengatakan, 5.000 pohon tersebut ditanam dengan menyasar di antaranya pekarangan sekolah yang ada di desa dan beberapa titik lokasi yang dianggap perlu untuk ditanami pohon yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah Bone. Dikatakan, dalam penanaman pohon pihaknya mengikut sertakan beberapa pihak guru di sekolah hingga para pelajar sekaligus dapat mengedukasi siswa dalam menjaga dan memelihara pohon untuk generasi ke depan. Kita sudah lakukan penanaman pohon, beberapa hari sebelumnya dilakukan beberapa titik, sehingga kembali pohon sudah kita tanam. Tapi kami lebih titik beratkan karena kita berusaha melakukan pengenalan usia dini terhadap di sekolah, ada beberapa sekolah, kemudian di desa-desa ikut program Kampung Iklim, ada sekitar 80 desa. Dre berharap agar pohon yang telah ditanam senantiasa dapat dijaga dan masyarakat secara umum dapat melihat pentingnya penanaman pohon untuk mendukung dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Sebanyak 51 peserta kafilah Kabupaten Sinjai siap diutus pada NTQ ke-33 Sulsel 2024 yang akan berlangsung di Kabupaten Takalar. Laporan Ayunia Nindiati. Sebanyak 51 peserta utusan kafilah Kabupaten Sinjai akan diberangkatkan untuk mengikuti perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2024 di Kabupaten Takalar. Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Sinjai Andi Pelita Kadermawan mengungkapkan peserta tersebut merupakan kori-koriah terbaik Sinjai yang telah melalui ajang seleksi dan tampil sebagai juara pada MTQ tingkat Kabupaten Sinjai ke-43 yang telah berlangsung pada bulan Februari hingga Maret
Maret tahun ini. Disebutkan 8 cabang lomba akan diikuti oleh utusan kafilah Sinjai pada MTQ Sulsel, diantaranya tilawah golongan anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra, kemudian qiraat, tafsir Quran 3 bahasa, serta beberapa cabang lomba lainnya. Andi Pelita berharap para peserta utusan Sinjai dapat menampilkan yang terbaik demi mengharumkan nama Sinjai di panggung MTQ. Dalam hal ini kita di Kabupaten Sinjai, alhamdulillah akan berangkatkan peserta MTQ sebanyak 51 orang. Yang awalnya itu sebanyak 52 orang. Tidak ada peserta orang itu yang tertolak berkaitan dengan administrasi. Ya, persoalan status kependudukan. Jadi ada 8 jenis lomba yang akan dipertandingkan, dikompetisikan di MTQ ke-33 tahun 2004 di Kabupaten Takal itu semua kita di Kabupaten Sinjai mengikutinya. Ditambahkan Andi Pelita, rencananya para kafilah akan diberangkatkan menuju Kabupaten Takalar pada 30 April mendatang. Diketahui MTQ ke-33 tingkat Sulsel akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 8 Mei 2024 di Kabupaten Takalar sebagai tuan rumah. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone kembali menggelar sosialisasi penyuluhan ke sejumlah pelajar terkait bahaya narkoba dan dampak yang ditimbulkan. Firdaus Ghaffar melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone kembali gelar sosialisasi penyuluhan narkoba di kalangan pelajar yang dilaksanakan di SMP Enam Watampone. Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNNK Bone, Herlina mengatakan, kegiatan penyuluhan narkoba di kalangan pelajar ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dikatakan, kegiatan ini juga sekaligus sebagai informasi tentang pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika terhadap pelajar yang dilakukan sejak dini, termasuk dampak dari penggunaan narkoba bagi kondisi fisik penggunanya. Kami dari BNN Kabupaten Bone tak henti-hentinya melaksanakan kegiatan penyuluhan, di mana kali ini dilaksanakan tepatnya di SMP Negeri 6 Watampone, yaitu Jalan Lapawoy, Karang Sigeri, Kabupaten Bone. Adapun pembahasan yang disampaikan yaitu hidup sehat, berprestasi, dan bahagia tanpa narkoba. Dengan harapan pada kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang pencegahan, pemberantasan, penggunaan, dan peredaran gelap narkotika terhadap pelajar sejak dini. Ditambahkan, dengan upaya ini pihaknya berharap sangat memungkinkan tercapainya maksud dan tujuan untuk mewujudkan agar para pelajar mendapatkan wawasan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Pendengar, sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.